Mengapa orang-orang yang mengamalkan zikir nafas kok jadi susah tidur? Saya tuh bang nggak bisa lagi tidur cepet bang, selalu tuh jam 2, jam 3 baru ngantuk. Kalau saya jam 1, jam 12 itu belum ngantuk gitu. Kalau dulu mungkin jam 10 malam udah ngantuk, tapi sekarang kok nggak ngantuk-ngantuk. Pertanda jiwa yang kenyang. Ya, jiwanya sudah kenyang. Kok bisa kenyang bang jiwa ini bang? Ya karena rajin berzikir. Kalau kita rajin berzikir, jiwa kita kenyang. Kalau jiwa itu sudah kenyang, ya fisik kita, raga kita, tubuh kita juga jadi ikut sehat, jadi bertenaga, jadi lebih kuat ya. Jadi itu tandanya jiwa yang kenyang. Apa ciri-ciri jiwa yang kenyang? Sedikit tidur sudah puas ya. Kita sedikit saja tidurnya, nggak lama-lama. Mungkin kita tidur jam 1 malam, jam 2 malam, habis itu subuh bangun sholat subuh udah nggak bisa tidur lagi, tapi nggak ngantuk kita. Itu tandanya jiwanya kenyang. Habis itu sedikit makan sudah kenyang ya. Makanya orang-orang yang para pengamal zikir nafas rata-rata makannya juga jadi sedikit, karena jiwanya sudah kenyang ya, kenyang oleh zikir itu. Jadi saya bang kalau nggak lapar kali bang nggak cari makanan bang. Dulu saya makan banyak porsinya, sekarang saya makan kok sedikit bang. Kalau dulu congok kali saya bang ya kan, kalau orang Sumatera bilang congok lah, rakus. Kalau belum pecah perut nggak berhenti dia makan terus, ngemil terus. Tapi setelah mengamalkan zikir nafas kok jadi sedikit saya makan bang. Itu pertandanya jiwanya sudah kenyang. Jadi kalau kita tidurnya jadi sedikit, makannya jadi sedikit, tapi nggak lapar kita ya. Pokoknya sedikit aja kita makan, tapi nggak lapar. Itu pertanda jiwanya sudah kenyang. Nafsunya juga sudah melemah, jiwanya yang kuat sehingga nafsunya melemah, sehingga dorongan-dorongan jasad kita nggak terlalu terpengaruh ya. Kan jasad ini kan, daging ini kan maunya yang enak-enak. Nah kita nggak terpengaruh lagi ya, seperti ada rim, seperti ada batas, kayak dikasih tahu Allah, kamu makan itu udah cukup sekian. Nah, jadi udah kita sedikit aja makan, kita paling hanya ganjel perut aja, nggak sampai terasa kenyang sekali baru berhenti, enggak. Makannya sedikit jadi kenyang, tidurnya sedikit sudah puas. Itu tanda jiwa yang kenyang. Jadi kalau kita susah tidur ya, itu coba dimanfaatkan waktu nggak bisa tidur itu, yang manfaatkan waktu untuk yang manfaat ya. Biasanya saya tuh kalau misalnya aduh jam 1, jam 2 kok belum bisa tidur, paling saya ngedit video ya kan, untuk upload di YouTube ya kan, saya edit ya, itu saya gunakan yang manfaat. Nah teman-teman juga kalau kita susah tidur ya, gunakan yang manfaat, lakukan yang manfaat, perbanyak zikir kepada Allah ya. Tapi kalau memang kita tidak, misalkan tidak ngantuk ya, saya susah tidur bang, jam 2, jam 3 baru bisa tidur, habis itu pagi-paginya kita ngantuk-ngantuk lagi ya, itu tandanya belum kenyang jiwanya. Tapi orang jiwanya yang kenyang itu 2 jam atau 3 jam aja dia tidur, itu seperti 8 jam tidurnya. Karena apa? Tidurnya tidur kualitas, tidurnya itu tidur yang berkualitas tinggi, karena dia membawa tidurnya itu dengan zikir. Jadi walaupun hanya 2 jam segar, itu sama tidurnya seperti tidur yang normal 6 jam atau 8 jam itu ya. Makanya para ahli-ahli zikir, orang yang sering berzikir itu 2 itu dia cirinya, sedikit makan sedikit tidur. Kalau kita jumpai orang masih congok makannya, itu bukan ahli zikir. Itu orang yang betul-betul ahli zikir makannya sedikit, tidurnya juga sedikit ya, banyak waktunya untuk ibadah. Itu mengenai susah tidur tadi.
Lantas mengenai ubun-ubun. Mengenai ubun-ubun itu adalah tanda tersambungnya kesadaran kepada Allah. Ini bagi teman-teman yang mulai melakukan zikir nafas, mungkin bingung kan? Kenapa ya bang? Saya melakukan zikir nafas di ubun-ubun saya itu berdenyut-denyut, ya, atau berdetak, atau apa ya, kayak bergerak-gerak, atau dingin. Rasanya dingin sekali bang, kayak kena apa, kayak kena sorot dengan udara AC gitu kan, dingin sekali, sejuk. Atau juga seolah-olah tempurung kepalanya itu terbuka, ada juga yang begitu. Ketika berzikir seolah-olah tempurung kepalanya itu seperti terbuka, kayak nggak ada tempurung kepala itu, ya, kayak kosong gitu. Itu tandanya tingkat spiritual kita itu lagi tinggi-tingginya, tersambung kepada Allah, ya. Kalau orang meditasi itu namanya cakra mahkota. Tingkat spiritual tertinggi itu dayanya di situ, cakra mahkota. Tapi kalau kita di wilayah zikir itu tersambungnya kesadaran kita kepada Allah. Jadi jangan heran bagi orang yang sering mengamalkan zikir nafas, ketika dia mengalami sering di ubun-ubun ini bang, seperti kesedot bang, seperti ketarik, ya kan, atau seperti terbuka, apalagi, atau berdenyut-denyut, berdetak, pokoknya kosong bang, seperti ada apa ya, kayak ada sambungan ke atas. kayak ada ikatan atau talian jiwa kita kepada Allah, nyambung dia. Nah, dalam kehidupan itu akan berefek dalam kehidupan, ya. Efeknya apa tuh bang, manfaat yang di ubun-ubun ini? Yaitulah kalau orang meditasi bilang cakra mahkota, wajahnya itu akan bercahaya. Kalau bagi orang yang bisa melihat aura, kepala orang tersebut akan dinaungi oleh cahaya, ya. Itu orang-orang yang ketika berzikir ubun-ubunnya sering ada sensasi di situ. Nanti bagi orang yang bisa melihat atau istilahnya kasaf, bisa melihat yang goib, bisa melihat aura, ya, itu di kepalanya itu kayak diselubungi oleh cahaya, kayak pakai topi dia. Itu tandanya orangnya selalu tersambung kesadarannya kepada Allah. Itulah yang dikatakan cakra mahkota, ya, seperti pakai mahkota kita. Seperti pakai mahkota, tapi mahkotanya itu cahaya. Itu bagi orang yang sering berzikir, sering mendapatkan sensasi rohani di ubun-ubun itu. Jadi efeknya, dampaknya, yang pertama, wajahnya jadi lebih bercahaya, kepalanya diselimuti cahaya, ya. Energinya sejuk. Orang tersebut bagi yang sering merasakan daya di ubun-ubun ini, di kehidupan itu energinya jadi sejuk, jadi adem, banyak orang senang, banyak orang suka dengan dia, siapapun, bahkan binatang pun suka sama dia, ya. Banyak, seperti magnet kita, banyak kebaikan datang kepada kita, ya. Dari hal segi rezeki mungkin bisa juga bertambah rezekinya, karena apa? Dirinya sudah dinaungi cahaya, ya. Nah, itu bagi yang sering ketika berzikir ubun-ubunnya itu terbuka. Nanti dalam kehidupan akan ada dampak ke situ. Jadi jangan heran kalau kita sudah mengamalkan zikir nafas, banyak teman-teman kita ngomong, kok saya lihat kamu jadi lebih muda ya dari sebelumnya, wajahmu kok jadi lebih cantik ya. Padahal kita merasa biasa aja, nggak cantik, tapi orang lain yang menilai, kok kamu jadi lebih cantik ya, lebih enak dipandang ya, kok wajahmu lebih bersih ya, lebih bercahaya.
Itu sebenarnya yang mereka lihat itu bukan wajah kita, cahaya itulah yang mereka lihat. Ya. Jadi ini baru saya buka ini biar yang lain paham, karena sudah banyak sekali yang bertanya apa makna di ubun-ubun itu. Jadi kalau bisa jangan kita meniatkan, ya. Jangan kita meniatkan aku berDN lah biar aku dapat cahaya Allah, biar aku dinaungi cahaya, biar aku nampak cantik. Itu namanya ada udang di balik bakwan, ya. Nggak boleh. Kalau kita melakukan karena Allah, maka kebaikan datang dengan sendirinya, nggak perlu diminta-minta, ya. Banyak rahasia nih, cuman saya tahan-tahan, nggak mau saya buka semua, karena kalau saya buka semua orang akan cari manfaatnya, bukan ke Allah lagi, tapi yang mereka cari manfaatnya. Ya, ini saya buka biar teman-teman jadi paham bagi yang sudah melakukan. Bagi yang belum melakukan, luruskan niat. Yang belum belajar zikir nafas dan ingin belajar zikir nafas, luruskan niat. Jangan pula gara-gara Bang Andi bilang nanti kepalaku dinaungi cahaya Allah, biar tampak cantik, tampak rupawan, biar berseri segala macam. Berzikir pula kita karena ingin itu, nggak boleh, ya. Ini saya tekankan, ini harus lurus. Tapi bagi yang sudah melakukan, insya Allah itu dalam kehidupan akan ada dampaknya. Yang pertama, itu sebagai penghubung kesadaran kita kepada Allah. Apalagi kalau teman-teman dalam berzikir nafas itu kepalanya, ubun-ubunnya seperti kesedot, kayak vakum cleaner itu kesedot, rasanya ketarik ke atas. Itu bagi orang yang bisa melihat sebenarnya ada cahaya itu ke atas itu, ya. Dari ubun-ubun kita itu keluar cahaya, itu ada cahaya bagi yang bisa melihat. Nah, itu ada ketersambungan kesadaran kita, jiwa kita kepada Allah, dekat kepada Allah. Jadi bagi yang sudah mendapatkan itu, manfaatnya pertama, kita akan bermahkotakan cahaya, ya, seperti pakai topi yang dari cahaya, mahkota yang dari cahaya. Kepala kita diselubungi cahaya, sekitar wajah kita diselubungi cahaya. Kalau sudah seperti itu, akan banyak kebaikan, akan banyak, ya, pokoknya yang baik-baik itu datang kepada kita. Ya, banyak orang senang sama kita, banyak orang senang berkawan sama kita, banyak orang menspesialkan kita. Ibaratnya kok kita jadi dihormati orang, kita jadi dispesialkan orang. Karena apa? Sudah ada cahaya tadi, ya, yang orang lihat Allahnya gitu. Lalu banyak kebaikan, rezeki juga jadi bagus, ya. Karena di wajah kita itu sudah enak dipandang, rezeki juga bagus. Lalu akan ada istilahnya dalam kehidupan itu kita menjadi lebih peka kepada ilham-ilham Allah. Jadi orang yang sudah sering berzikir nafas dan ubun-ubunnya sering terbuka, maka disitulah dalam kehidupan dia akan selalu tersambung hatinya kepada Allah, dan sering ilham-ilham Allah itu turun. Sering dia mendapatkan ilham, petunjuk Allah langsung dihujamkan di hatinya. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak paham jadi paham, yang nggak ngerti jadi ngerti, ya. Tiba-tiba kita bingung, dikasih petunjuk oleh Allah, kamu begini saja, kamu begitu saja, ya, rupanya benar. Ketika kita ikuti petunjuknya benar, gitu kan. Jadi kita tingkat kepintaran spiritual kita bertambah, ya. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah mencapai terbukanya ubun-ubun tadi itu, ya. Jadi jangan pernah kita merasa terganggu, merasa takut, merasa ada yang aneh, ya. Pokoknya kalau niat zikirnya kepada Allah, nggak ada istilahnya aneh-aneh. Berarti segala sesuatu itu hal-hal goibnya berkaitan sama Allah, bukan berkaitan sama jin. Jadi ini sudah saya buka, sudah saya jelaskan. Bagi yang sering mengalami itu, bersyukurlah.
itulah tingkat spiritual tertinggi ya. Kalau bang saya DN tangan saya bergerak, itu belum apa-apa, nggak boleh kita ikutin ya. Berdetak bang di perut, berdetak di dada, berdetak di kerongkongan, saya dilihat di kening saya, itu masih level bawah. Itu yang paling puncak adalah ubun-ubun, karena nanti kita mati pun seperti itu ya. Tarikan jiwa itu dari situ. Jadi kita jangan minta-minta, jangan harap-harap, zikir saja karena Allah. Kalau memang Allah kasih, syukuri. Kalau nggak dikasih juga syukuri ya. Bisa jadi Allah maha mengetahui isi hati. Kenapa ya bang aku zikir nggak dapat bang? Nggak seperti yang lain, karena niatmu ingin jadi dukun, niatmu ingin jadi paranormal, niatmu ingin sakti. Ketika kita niat kita ingin sakti, ingin punya ilmu ini, punya ilmu itu, Allah nggak kasih, karena Allah tahu isi hati kita ya. Jadi Allah memberikan kepada yang betul-betul layak. Kalau kita nggak dikasih berarti kamu nggak layak. Jadi jangan minta-minta ya. Bagi teman-teman yang sudah mengalami hal ini, coba dilatih terus ya. Itu kalau kita setiap berzikir, setiap tersambung kesadaran kepada Allah, ubun-ubun kita berdetak, berdenyut, terbuka, itu tandanya kesadaran kita nyambung. Ibarat kata kita lagi sedang dekat-dekatnya kita sama Allah. Di situ saat kita komunikasi dengan Allah ya, itu ada tandanya. Nah di situ juga nanti kita akan dinaungi cahaya ya. Makanya bagi yang bisa melihat, nampak itu orang yang kuat berzikir dengan orang yang nggak pernah zikir, itu nampak itu ada mahkotanya, ada cahaya di kepalanya ya. Karena disitulah kesadarannya itu selalu tersambung kepada Allah, sering dia asah zikir terus, maka nanti cahaya itu akan semakin terang dan mahkota itu semakin besar ya. Kalau kita nggak bisa lihat ya nggak usah dicari-cari, ini anugerah Allah, nggak semua orang dikasih lihat ya. Jadi intinya kalau kita berzikir nafas, mendapatkan pengalaman berdetak, berdenyut, berkedut ya, kepala kita terbuka ya, dingin di ubun-ubun, itu tandanya ketersambungan kesadaran kita kepada Allah itu sambung deh, nyambung. Jadi nanti di kehidupan akan ada efek, akan ada dampak yang baik ya. Nah, jadi cobalah diingat-ingat ya, apa yang sudah saya ceritakan, ingat-ingat. Kalau ada teman-teman punya pengalaman, bang kok saya dibilang orang bang lebih cantik bang, saya dilihat orang kok wajah saya lebih teduh, saya dilihat orang wajah saya lebih berseri misalkan. Nah coba diingat-ingat, dalam DN pasti kita akan sering mengalami terbukanya ubun-ubun itu ya. Jadi ke situ nanti arahnya. Sengaja saya buka sikit-sikit nih, nggak mau saya terlalu vulgar, nanti orang salah niat. Yang dia cari manfaatnya, bukan Allah yang dicari ya. Untuk yang sudah merasakan, mudah-mudahan menjadi paham. Untuk yang belum, jangan dicari-cari ya. Semakin diminta, semakin dicari-cari, semakin nggak dapat. Kalau kita tulus, dapat insya Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.